Terima kasih kepada Bu Irma yang telah membagi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil ghayyil azim. Yang kami hormati Pak Pengawas Pembina, yaitu Bapak Dr. Andes Didik Mugiono MPD. Selamat datang Pak Didik. Dan terima kasih di kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di acara PMO level sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMP Negeri 2 Kertosono, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru pengampu mapel kelas 7 dan kelas 8 untuk Sekolah Penggerak SMP Negeri 2 Kertosono. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran panjenengan yang telah mengikuti acara PMO level sekolah. Kita anggap pada siang ini pukul 11.30, jadi nanti perkiraan selesai mundur setengah jam pukul 1. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Irma, bahwa di tahun yang kedua ini untuk PMO tidak lagi kepala sekolah dengan komite pembelajaran, namun dirubah untuk PMO di sekolah. Artinya panjenengan semua sebagai pengampu yang melaksanakan IKM, yaitu melaksanakan Pokja Manajemen Operasional dengan Bapak Kepala Sekolah, dan dibantu atau diikuti juga oleh komite pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa fasilitator PMO level sekolah untuk angkatan 1 dan 2 termasuk sekolah kita ini melaksanakan PMO sekolah, sedangkan yang angkatan 3 tetap dengan fasilitator. Nah, nanti gambaran umum Bapak Ibu untuk PMO level sekolah, jadi melalui 4 tahap. Yang pertama, refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Jadi refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, sehingga di awal pertemuan sekolah hanya fokus pada sejumlah permasalahan. Jadi nanti panjenengan menemukan satu permasalahan. Nah, maka dari masing-masing permasalahan yang panjenengan temukan, nanti kita temukan akar masalah. Nanti sekolah dan fasilitator sekolah penggerak jadi menyepakati dari berbagai permasalahan dari panjenengan ada skala prioritas. Ini ada skala prioritas. Nah, kemudian dari skala prioritas permasalahan tersebut, maka kita sepakati solusinya bersama. Sehingga dari solusi tersebut, maka sekolah melakukan implementasi secara mandiri, dan ini akan dibahas nanti pada lokakarya besok Minggu bersama juga Bapak Pengawas dan Bapak Ibu Komite Pembelajaran. Nah, jadi rangkaian tadi Bapak Ibu, jadi refleksi, kemudian menemukan akar masalah, menyepakati solusi, kemudian melakukan implementasi dari solusi tersebut. Nah, sehingga terus berputar seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian topik yang kita bahas pada PMO ini siang ini adalah pembelajaran dan assessment. Nah, sehingga agar tidak berkembang, maka kita batasi
untuk pembelajarannya adalah modul ajar dan penilaian. Jadi kita tetap menggunakan acuan dasar dari PMO level sekolah. Jadi sekolah dan fasilitator sekolah penggerak dapat memilih 1 sampai dengan 2 subtopik. Jadi kita sudah sampai 2 subtopik. Nah, itu nanti dijadikan prioritas dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu, ini PMO pertama. Kemudian 2 bulan berikutnya di bulan Oktober PMO kedua. Selang 2 bulan Desember PMO ketiga sampai dengan April Juni atau April ya, itu PMO ke-6. Jadi ini yang pertama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, langsung aja kepada Bapak Ibu permasalahan apa yang temukan panjen sampaikan. Nanti kita dalam hal ini saya ada Bapak pengawas dan komite pembelajaran yang akan memberikan tanggapan. Maka tidak menutup kemungkinan panjenengan juga memberikan masukan. Sehingga nanti ada kesepakatan bagaimana solusinya. Kita diskusikan. Kemudian kita tindak lanjuti pada lokakarya maupun PMO berikutnya. Nah, saya kira itu mengawali PMO pada siang ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Triwahyudi. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara tanya jawab untuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Ya Bapak Ibu, kita kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka selama 1 tahun ya Bapak Ibu, ini adalah tahun kedua. Pastinya di dalam perjalanan kita banyak sekali lika-liku, banyak sekali kendala yang mungkin kadang-kadang itu kalau kita ngobrol bersama-sama di kantor itu kan mesti ada kesulitan, ada keluhan, ada kendala yang memang harus kita hadapi bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari beberapa mapel ini campur nggih mapelnya. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ya. Ya. Langsung ya, monggo pada Pak Yudi saya persilakan untuk memberikan apakah tanggapan. Dibuka termin atau langsung satu persatu? Oh iya, mohon maaf. Untuk sesi pertama tanya jawab saya batasi 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, tadi ada Pak Yudi, ada Bu Damai, satu lagi Bapak Ibu silakan. Satu lagi penanya. Ada Pak Yudi, ada Bu Damai. Satu lagi. Bu Erna. Nggih, silakan. Dimulai dari Pak Yudi, Bu Damai dan Bu Era, silakan mengemukakan pertanyaan atau mungkin tanggapan atau permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Bapak Triwahyudi, yang terhormat Bapak Ibu Guru. Ada beberapa hal yang masih menjadi di benak saya sehubungan dengan beberapa materi khususnya di kegiatan pembelajaran yang mana mungkin di saya itu ada hal yang baru khususnya di bahasa Indonesia yang mana begini, ketika saya melihat format dari modul pembelajaran, di modul pembelajaran tersebut ada yang berbunyi yaitu analisis
diagnostik kognitif. Ini ada analisis diagnostik kognitif. Ini yang saya permasalahkan, yang kognitif. Kemudian di ranah berikutnya ada analisis formatif. Memang kalau saya melihat kajiannya antara diagnostik dan formatif memang berbeda, secara tujuan berbeda. Tetapi kalau saya membuat soal, ini soal saya ranahnya kemana? Kalau pandangan saya namanya kognitif berarti mengarah kepada pengetahuan. Sedangkan formatif juga mengarah kepada pengetahuan. Yang mana dua-duanya seakan-akan mengarah kepada materi belajar. Nah ini sehingga saya secara pribadi untuk membuatnya itu masih dalam apa istilahnya ya, seakan-akan belum tepat lah karena saya belum punya kepastian diri. Kalau saya membuat soal ini ranahnya lebih baik ke diagnostik kognitif atau ke arah formatif. Itu yang jadi pemikiran saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Pertanyaan berikutnya Bu Damai. Ya, terima kasih Bu Irma waktunya yang diberikan kepada saya. Ini saya dari Mapel IPS. Berkenaan dengan Mapel IPS ini kebanyakan biasanya materinya adalah materi bacaan. Nah, dari materi bacaan tersebut yang meliputi 4 bidang studi, yaitu sejarah, ekonomi, kemudian geografi dan sosiologi, ini menimbulkan anak-anak itu kurang begitu istilahnya dalam pembelajaran itu kurang begitu menarik karena dianggap sangat monoton. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana strategi cara jitu dalam pembelajaran IPS jika menggunakan modul ajar. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Damai. Berikutnya pada Bu Erna, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara Bu Irma. Selamat siang kepada Bapak Pengawas dan Pak Tri dan Komite Sekolah Penggerak. Pertanyaan saya mewakili pribadi ataupun teman-teman se-SMP 2. Untuk saat ini di mana kita kenal anak-anak sudah hidup di era digital. Jadi semua alat yang mereka perlukan tentunya ke arah digital. Contoh saja kita memberikan tugas, kalau zaman kita sekolah pasti beli buku itu mudah. Kalau sekarang beli buku mereka harus lari minimal ke Kediri ataupun ke Kabupaten Nganjuk. Itu pun tidak setiap siswa mampu untuk membeli sumber belajar. Contohnya juga pagi ini saya dengan Bu Diah memberikan tugas yang memang ringan nampaknya berupa penyusunan gambar yang dipotong kita bentuk puzzle. Andaikan gambar ini sudah akrab dengan anak-anak pasti segera menebak. Nah, ini nyadranan atau semacamnya. Tapi untuk penjelasannya tanpa adanya sumber belajar pasti mereka akhirnya menjadi gaduh dan bermain sendiri. Makanya untuk saya pribadi, betulkah kalau pelarangan membawa HP segera dibatasi hanya sampai kapan? Karena benda itu satu-satunya yang ajaib bukan buat anak-anak untuk saat ini. Jadi jujur saja kalau saya di kelas, anak-anak saya biasakan browsing anak-anak karena kalian bukunya hanya 2, di situ nggak ada ya kemana lagi kalau tidak ke Mbah Google. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Maksudnya apakah perlu bahwa handphone itu memang mendukung proses pembelajaran ala kurikulum merdeka atau sekolah penggerak atau P5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu, tadi ada 3 pertanyaan dari Pak Yudi, Bu Damai, dan Bu Erna. Untuk pertanyaan pertama, mungkin Bapak akan dijawab oleh. Pertanyaan pertama adalah Pak Yudi mengalami kesulitan untuk membuat soal diagnostik kognitif ataukah formatif. Jadi arahnya kemana kalau kita membuat soal, Bapak? Mohon izin Bapak Pengawas dan Bapak Ibu Komite Pembelajaran, saya memberikan tanggapan untuk pertanyaan dari Pak Yudi yang pertama, dan tidak menutup kemungkinan kepada Bapak Ibu Komite, terlebih kepada Bapak Pengawas, bisa membantu memberikan satu tanggapan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi bertiga satu pertanyaan yang luar biasa. Untuk sementara saya tanggapi untuk Pak Yudi, yaitu sehubungan dengan analisis diagnostik kognitif atau formatif. Baiklah Bapak Ibu, kalau bicara masalah kognitif dan formatif sepertinya ini assessment. Assessment. Bapak Ibu masih ingat assessment diagnostik itu untuk mengukur apa? Monggo, mic-nya Bu Pak Aris, mic-nya mungkin diberikan di belakang ya Pak Yudi. Terima kasih, saya mencoba menjawab. Mungkin kalau ada kesalahan mohon maaf. Ini pernah dipraktekkan guru IPA saat MGMP dari Patian Rowo. Itu kita diberi kertas, kemudian menuliskan sesuatu yang akhirnya kita terkelompok berdasarkan jawaban. Akhirnya kelihatan bahwa oh anak ini kemampuannya ada di kelas sedang, anak ini ada di kelas up, dan ada satu kelompok lagi ada anak yang di bawah rata-rata. Menurut saya demikian Pak Tri. Jadi itu untuk membagi-bagi kelompok berdasarkan kemampuan masing-masing siswa atau daya pikir masing-masing siswa. Mohon maaf kalau misalkan jawaban salah. Terima kasih Bu Erna telah memberikan satu jawaban. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti di awal tahun ajaran ini, maka Bapak Ibu harus melaksanakan assessment diagnostik gitu. Nah, bahwa assessment diagnostik itu untuk mengukur gaya belajar, kemudian kesiapan belajar, dan satunya minat belajar. Nah, ini ada satu form saya sudah siapkan. Nah, ini kelihatan ya, kurang besar. Jadi tentunya saya membuat latar belakang saya PJOK Bapak Ibu. Nanti bahasa Inggris terlalu berat nanti. Jadi assessment diagnostik, survei pemenuhan kebutuhan belajar murid. Jadi ini form ini saya sampaikan ke peserta didik. Gaya belajar atau profil pelajar murid. Jadi pertanyaannya, apakah kamu nyaman dengan media belajar yang diakses dengan dilihat, visual, didengar, audio, bergerak sambil melihat dan mendengar, berarti audio visual. Nanti anak akan mencentang. Itu gaya belajar. Kemudian minat belajar. Tentunya dari Bapak Ibu Mapel punya capaian pembelajaran ya. Kalau dulu Kadi itu ya. Materi apa yang kamu sukai? Di sini kalau di PJOK akan milih nanti permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, bela diri, kebugaran, senam lantai, senam irama, renang, tumbuh kembang, pola makanan sehat. Yang PJOK tentunya paham. Masih minat belajar, media apa yang kamu sukai? Medianya di kertas poster, melalui aplikasi rekam suara,
melalui aplikasi rekam video. Kemudian di manakah kamu menyukai publikasi produk? Di mading atau medsos. Nah ini kalau medsos ya otomatis harus bawa HP ya Bu Erna. Kemudian kesiapan belajar murid. Apakah kamu sudah mempunyai pengetahuan tentang PJOK, Pencasorkes? Banyak, sedikit, cukup. Nah, dari form ini Bapak Ibu, ini bisa untuk mengukur kemampuan awal dari siswa. Jadi assessment diagnostik. Nah, setelah ini barulah kita membuat modul. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Yudi ada diagnostik kognitif dan formatif. Nah, otomatis ini kok saya mengatakan assessment Pak Yudi ya. Formatif. Kalau formatif ini dilaksanakan juga di awal pembelajaran. Namun khusus dari materi ajar. Ya, di awal pembelajaran dan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga assessment sumatif. Itu di akhir setiap pembelajaran dalam lingkup materi itu. Kemudian kalau diperlukan sumatif bersama, ya gabungan dari beberapa ruang lingkup itu. Kalau diperlukan, sebetulnya tidak pun tidak masalah. Itu kalau tadi untuk assessment formatif Pak Yudi ya. Kemudian kalau kognitif ya masuk di dalam assessment sumatif tadi Pak Yudi ya. Dimasukkan di situ bisa berupa pengetahuan masing-masing dari capaian pembelajaran. Nah, saya kira itu. Dan di dalam merancang assessment ini tidak terpisahkan daripada perencanaan pembelajaran. Itu satu kesatuan. Kita merencanakan pembelajaran juga merencanakan assessment. Nah, yang utama untuk merancang itu kita juga harus punya indikator apa? Tujuan pembelajaran. Jadi indikatornya misalnya saya mengajar permainan bola voli. Yaitu permainan bola besar, bola voli, teknik dasarnya passing bawah. Passing bawah. Indikator pencapaiannya, indikator pencapaian pembelajarannya adalah anak bisa melakukan passing bawah. Maka asesmennya ya anak nanti harus bisa passing bawah. Sama dengan tujuan pembelajaran, proses untuk memberikan pembelajaran passing bawah bagaimana. Jadi satu kesatuan antara perencanaan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Untuk kognitifnya bagaimana? Ya tadi betul Pak Yudi pengetahuannya. Pengetahuan bisa teori dan bisa praktek. Kalau pengetahuan di dalam permainan bola voli, passing bawah itu apa? Ya melaksakan atau melakukan permainan bola voli yang bola itu disentuhkan di atas pergelangan di bawah siku. Nah, kemudian kognitif prakteknya ya melaksanakan itu. Ngaten nggih Pak Yudi, saya kira itu yang dapat saya berikan tanggapan dari saya. Mungkin ada yang lain atau mungkin dari Bapak Ibu penanya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Sebelum saya kembalikan ke Pak Yudi, mungkin Bapak Ibu dari Komite Pembelajaran atau Pak Didi memberikan tanggapan ini tentang diagnostik kognitif dan formatif. Saya kira ini berbeda nih Pak, waktunya mungkin nih. Monggo Pak Aris. Ini satu pertanyaan langsung kita tuntaskan begitu nggih.
Oke, terima kasih. Saya ingin mengklarifikasi dulu Pak Yudi. Pertanyaannya menggunakan istilah analisis diagnostik kognitif atau asesmen diagnostik kognitif. Arahnya ke asesmen, Pak. Terima kasih, asesmen. Yang ingin saya sampaikan pertama, ilmu pengetahuan itu berkembang. Dulu pemahaman saya ketika saya sekolah, asesmen formatif itu adalah ulangan harian yang sekarang ini adalah sumatif. Sehingga beberapa saat yang lalu saya sempat berdiskusi, rodok ngeyel saya, tapi saya kecelik dengan Bu Nur itu. Karena ternyata sekarang antara sumatif dengan formatif berbeda. Ini yang saya maksud, ilmu pengetahuan itu berkembang. Kalau dulu formatif itu ulangan harian yang hasilnya dalam rangka laporan di rapot. Tapi sekarang berbeda. Kalau formatif itu asesmen selama proses pembelajaran, bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Di akhir pada saat proses pembelajaran itu. Sehingga di kurikulum Merdeka ini catatannya asesmen formatif tidak dilaporkan dalam rapot, tidak dilaporkan karena fungsinya untuk proses perbaikan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya apa kaitannya dengan asesmen diagnostik kognitif? Diagnostik itu kan menduga pengetahuan awalnya bagaimana. Ini berkaitan diagnostik kognitif. Tes diagnostik kognitif ini digunakan untuk mengukur peserta didik terhadap pengetahuan yang dimiliki terhadap materi yang akan kita sampaikan. Umpamanya, saya ambil contoh seni musik saja yang memang bidang saya. Saya akan mengajarkan tentang notasi balok. Saya ingin asesmen diagnostik terhadap peserta didik. Adakah dari peserta didik ini sudah mengenal tentang notasi balok? Ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal sama sekali, ada yang sudah bisa baca. Ini diagnostik kognitif, sehingga saya mengetahui seberapa kemampuan peserta didik nanti kalau saya memberi materi notasi balok. Lah, sedangkan instrumennya bagaimana? Instrumennya bisa tes pertanyaan secara lisan saja karena sifatnya penjajakan. Sehingga ini bisa dilakukan secara sederhana. Kemudian kalau di kategori dikelompokkan, asesmen diagnostik ini menurut saya ada 3. 1, asesmen diagnostik berbasis tahun ajaran. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin, itu semua siswa dites diagnostik kemampuan peserta didik kita seperti apa. Kemudian nanti muncul predikat, 4 predikat itu. Kemudian asesmen yang kedua berbasis mata pelajaran. Setiap kita awal akan mulai pelajaran, kita cek dulu pengetahuan tentang seni untuk anak kelas 7 bagaimana. Kemudian ada asesmen diagnostik berbasis materi. Berbasis materi. Seperti saya contohkan tadi, kalau saya ingin mengajarkan tentang membaca notasi angka, saya cek dulu
Adakah yang sudah bisa membaca notasi angka? Adakah yang sama sekali belum? Adakah yang benar-benar awam? Begitu saya sajikan notasi angka, bacanya masih 1, 2, 3. Itu berarti sama sekali belum kenal. Dengan kita melakukan tes asesmen diagnostik itu, kita punya gambaran nanti pembelajaran kita yang berdiferensiasi seperti apa. Ini kira-kira pemahaman saya tentang asesmen diagnostik kognitif dan asesmen formatif seperti itu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Monggo Bu Irma. Terima kasih Pak Haris. Saya kembalikan kepada Pak Yudi. Tadi pertanyaannya saya kira pembuatan soalnya, nggih Pak. Nggih, silakan ditanggapi Pak Yudi. Apakah jawaban tadi sudah mengena? Ya, cek. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Yang pertama dari Pak Triwahyudi, yang kedua dari Pak Haris. Ini dari penjelasan bapak-bapak semua, saya sudah punya gambaran ini. Ternyata apa yang disampaikan, terutama disampaikan Pak Haris juga mengena di saya. Artinya bahwa ketika saya akan membuat ini ya rodok kecil gitu ya, sama gitu artinya. Artinya dari kita itu paham bahwa ini adalah pengetahuan. Tetapi arah dan tujuannya kita seakan-akan belum tahu. Kita hanya ngerti, oh ini arahnya adalah asesmen di bidang pengetahuan. Nah, tetapi dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Pak Haris tadi, menurut saya sudah sangat gamblang. Artinya saya sudah bisa memahami. Jadi ketika nanti saya akan melakukan sebuah proses pembelajaran, kalau toh sudah ada asesmen keseluruhan, saya pengen di asesmen diagnostik kognitif di materi, ya tidak harus dengan tertulis. Tetapi saya kemarin ketika kita kegiatan IHT kemarin, saya menangkap dari Bu Nur Hayati waktu itu menyampaikan modul pembelajaran Bu Nur ya. Itu saya baca, saya lihat, kok di situ ada ranah asesmen kognitif diagnostik, kemudian ada asesmen formatif. Nah, ketika saya mencoba membuat itu, ini tak isi apa gitu. Karena di pikiran saya, jangan-jangan saya membuat soalnya ini tidak di formatif tapi di kognitif atau bahkan sebaliknya. Tetapi dari sini saya akhirnya bisa mendapatkan pemahaman bahwa secara tujuan kognitif ini hanya untuk menarik garis besar seberapa jauh dari siswa ini menerima pengetahuan menerima materi dari jajaran pengetahuannya. Sedangkan formatif mungkin juga sebagai evaluasi mungkin Pak Haris ya. Sebagai evaluasi karena bisa di awal, bisa di tengah atau mungkin di akhir. Ya. Jadi menurut saya tugas dari asesmen ini mempunyai bidang masing-masing. Dan ini terus terang saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Triwahyudi dan Pak Haris atas hal yang disampaikan. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu yang lain bisa dipahami ya, tentang diagnostik kognitif dan formatif. Ya. Jadi mungkin waktunya ada yang untuk kemampuan awal dan selama proses gitu. Ya. Itu tadi jawaban tentang asesmen diagnostik kognitif dan formatif. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan jawaban. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Damai. Tadi Bu Damai itu menanyakan kalau di bidang IPS itu kan ada beberapa materi gitu, sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi. Jadi anak-anak itu kalau hanya membaca begitu teks itu kurang menarik. Oleh karena itu Bu Damai ingin mengetahui Bapak, strategi apa dalam pembelajaran IPS itu yang menarik begitu bagi anak sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam modul pembelajaran. Begitu nggih Bu Damai? Iya, cara jitu untuk menghadapi pembelajaran IPS. Yang dianggap sangat monoton sekali. Kan dalam pelajaran IPS terkenal kalau anak IPS itu monoton gitu loh Bu. Jadi saya ingin mencari solusi yang terbaik dalam pembelajaran IPS itu cara jitu yang
yang dianggap bisa membawa anak-anak itu supaya tidak menganggap bahwa IPS itu monoton, bagaimana strateginya? Ya, Terima kasih. Ya, strategi yang menyenangkan bagi anak-anak bagaimana? Saya kira ini penting sekali Bapak Ibu semua untuk semua mapel ya. Iya, ini sebenarnya bukan IPS saja, PKN mungkin sama karena juga membaca materi-materi yang sifatnya IPS membaca itu banyak sekali, jadi anak-anak itu kadang menganggapnya monoton dan tidak menarik. Betul, Terima kasih Bu Erma. Ya, terima kasih. Demikian pertanyaannya, bagaimana strategi jitu dalam pembelajaran IPS agar anak-anak itu tertarik dan pembelajaran bisa berlangsung menyenangkan begitu Bapak. Bapak Ibu dari komite pembelajaran mungkin bisa menanggapi? Atau Pak Didi? Terima kasih waktu yang diberikan kami. Serius sekali Bapak Ibu yang saya hormati. Kemarin itu hari Minggu saya ikut Lokakarya, sekolah penggerak di SMP 1 Nganjuk. Salah satu yang dibahas itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah asesmen kognitif, dan yang berikutnya terkait dengan modul ajar. Saya pernah menanyakan kepada Pak Hari Sutarto sebelum saya datang ke sini. Saya baca-baca Bapak Ibu. Saya baca-baca terkait dengan asesmen. Loh, Pak Hari, kok kayaknya asesmen diagnostik? Panjenengan memberikan saya modul itu asesmen formatif. Itu juga dibahas di kemarin. Jawaban Pak Hari Suwarto, Pak Didi, yang dipakai sekarang itu asesmen formatif yang dipakai sekarang ini. Tetapi di sekolah penggerak masih dibahas. Nah itu. Nanti coba kita tanyakan kepada fasilitator terkait dengan hal tersebut, biar kita mantap dengan hal-hal tersebut. Kemarin malam saya juga ancang-ancang, iki sesuk kira-kira sing tekok niki. Loh ya, ternyata ya betul sekali. Nah itu. Okay. Maka saya siapkan terkait dengan asesmen tadi, termasuk modul ajar nanti kalau ada pertanyaan. Jadi tugas panjenengan besok bisa menanyakan ke fasilitator Bu, besok Minggu terkait dengan asesmen tadi ya. Oke, sambil saya nanti saya WA Pak Nur Rafiq. Terkait dengan metode apa yang jitu cocok dengan pembelajaran di IPS. Bapak Ibu, saya kembalikan panjenengan yang tahu tentang strategi yang terbaik di mapel IPS. Panjenengan sudah lama mengajar di situ. Apakah pembelajaran yang tepat? Apakah discovery inquiry? Apakah pembelajaran cekso? Apakah pembelajaran yang lain? Panjenengan yang lebih tahu topik-topik tersebut. Kalau matematika insya Allah saya agak-agak ingat, tetapi kalau IPS yang saya tahu IPS Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu guru itu metodenya ceramah. Di sekolah saya dulu loh ya, kalau di sini enggak, saya yakin di sini diskusi kebanyakan. Nggih Bapak Ibu, yang IPS sinten? Yang IPS ngacung. Nggih, ceramah. Terus membaca merangkum noplers Bapak Ibu terkait dengan IPS, seperti melihat bola dunia, atlas dan sebagainya. Terus yang berikutnya itu biasanya itu pakai HP, ada cerita atau ada gambar merangkum. Itu yang saya lihat di IPS. Jadi pada dasarnya
panjenengan yang lebih tahu Bapak Ibu. Makanya MGMPS itu sangat dimungkinkan untuk dimunculkan kembali di sekolah. Itu membahas permasalahan di lapangan. Mungkin ada yang kurang pas Bapak Ibu, jawaban saya. Ibu. Terima kasih Bapak Pengawas. Ya. Ini sebenarnya kelompok IPS itu sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan metode-metode pembelajaran. Tetapi di era sekarang ini, apalagi era digital seperti ini, anak-anak itu kalau disuruh membaca itu sangat sulit sekali. Makanya pemerintah itu menerapkan sebelum belajar itu untuk membaca. Nah, semua bukan hanya IPS Bapak ini, berkaitan dengan semua mapel anak-anak itu kalau disuruh membaca itu sangat sulit sekali. Nah, padahal pelajaran IPS itu sudah pada umumnya kan pembelajarannya kan mengenai pengetahuan dunia. Laras, Nah, betul. dari pengetahuan dunia itu sudah dikemas sebaik mungkin supaya anak-anak itu tertarik. Salah satunya yaitu membaca itu tadi. Makanya dalam untuk menarik minat baca anak-anak itu sangat sulit sekali. Sebenarnya sudah dikembangkan pola pembelajaran yang berdiskusi, kemudian berkelompok, memberikan pertanyaan pretest dan sebagainya itu sudah dilakukan semuanya, tapi anak-anak itu cenderung monoton Tetapi kok kurang efektif kata iya begitu. Terima kasih Bapak Pengawas. Terima kasih Ibu. Pembelajaran sekarang itu lebih pada kondisi nyata. Mungkin panjenengan dapat mengemas pada materi-materi IPS itu yang terkait dengan dunia nyata. Kalau panjenengan diceritani ya saja, males semua itu anak-anak sekarang. Tolong panjenengan nanti bisa mengangan-angan terkait materi A, apa pantasnya, pasnya apa. Oke? Itu jawaban dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Triwahyudi. Saya ingat, sebentar Bapak Ibu, kemarin itu setiap kelompok yang tampil, setiap yang menyampaikan, itu pasti di depannya diberi pantun. Nah, biar tidak tegang Pak Triwahyudi, pokoknya yang tampil pantun dhisik. Termasuk panjenengan mangke. Nggih. Nggih, saya awali. Nanti saya membacakan pantun, panjenengan nyaut bunyi gimana? Cakep, ngono nggih? Ya wis, bismillahirrahmanirrahim. Hutan lebat di sumber sono. Foto-foto sambil tiarap. Memang hebat guru SMP 2 Kertosono. PMO level sekolah sudah siap. Niki sinten wancine, Pak Tri. Terima kasih, saya sambung. Mohon maaf Bu Irma pembawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati. Wah, kalau yang bilang seperti itu nyonya saya cakep terus gitu. Ini tugas Bapak Ibu semua. Jadi agar pembelajaran bisa diterima oleh peserta didik. Jadi jangan monoton, betul. Nah, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh narasumber ketika saya BIMTEK di Solo. Beliaunya ke sekolah, di sekolah penggerak. Tolong ke kepala sekolahnya, Bu, saya pilihkan guru yang terbaik di sekolah ini. Kan yang terbaik toh. Nah, setelah itu beliaunya melakukan supervisi di kelas. Nah, di kelas itu terkondisikan wanteng gitu.
Nah, berarti belumlah terjadi proses pembelajaran yang bagus. Justru yang mungkin mejanya seperti ini, tingkah laku siswanya aneh-aneh itu yang bagus. Nah, jadi berawal dari itu Bapak Ibu, itu banyak hal yang harus panjenengan lakukan PR. Bagaimana panjenengan bisa meramu, mempersiapkan perencanaan untuk bisa diterima berinteraksi langsung dengan anak-anak. Satu contoh, Bu Damai menemukan anak bahkan banyak yang tidak suka membaca. Nah, mungkin bisa diajak ke studi lapangan langsung. Di Nganjuk itu ada dinas perpus dan kearsipan. Boleh nanti anak-anak diajak ke perpus daerah. Baru itu kalau nggak salah di Jalan Masrib. Nah, di sana anak-anak biar semaunya, terus kita lihat, kita perlihatkan, loh itu kan baca, bahwa membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca akan menemukan sesuatu, baru panjenengan bercerita. Jadi tidak harus di kelas, tidak harus di kelas. Apalagi ceramah, sekarang mohon dihindari banyak ceramah. Ya, nanti ada LCD, video, monggo dikemas. Terutama media pembelajaran. Kita harus menggunakan media pembelajaran dan model-model pembelajaran. Kalau perlu IPS itu apa ya mapelnya? Yang apa? Biasanya sejarah nih, sejarah. Mungkin bisa menghadirkan pelaku sejarah, veteran gitu, veteran. Kan sudah tua itu kan lucu. Dihadirkan ke sini. Ini loh yang kenal Pak Insinyur Soekarno, presiden pertama di Indonesia. Nah, bisa seperti itu. Jadi tidak harus di kelas, tapi bisa studi lapangan. Jadi pembelajaran kontekstual. Artinya materi pembelajaran itu dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari siswa yang mungkin bisa lebih diterima oleh siswa. Jadi itu Bu Damai, nggak usah putus asa, ya itu justru tugas panjenengan, bahkan semua dari Bapak Ibu, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai. Sama seperti olahraga, rata-rata saya lihat guru olahraga, nyun sewu, anak-anak keluar, gitu, nyun sewu gurunya santai duduk, anak-anak suruh lari, gitu. Setelah itu selesai beri bola. Tidak ada proses pembelajaran. Bahkan anak-anak lari itu kadang males, bola-balik kok melayu. Nah, buat game situasi, ya, buat game situation, Pak Anggun. Coba Cah ini ambil kardus, ya, kardus. Besok bawa kardus, setiap anak satu. Dari rumah kan dilipat, di sini dibuat kardus sakwa itu misalnya. Sudah jarak sekian, masing-masing lakukan lompatan. Sebanyaknya, semakin banyak berkeringat nilainya bagus. Anak-anak akan lari, ya. Secara tidak langsung sudah melakukan aktivitas, bahkan anak-anak enggak jenuh. Itu salah satu contoh media dengan menggunakan media kardus. Monggo, panjenengan yang perso mapelnya masing-masing. Dulu saya pernah jadi murid ya, Ibu, Pak. Sejarah. Kalau guru saya itu sudah tua cerita itu kan ngantuk gitu. Setelah itu gurunya ganti kelas 2 D1, siapa Pak Yudi D1. Kan masih muda, cantik gitu. Semangat saya. Nah, terus belajar. Ya mungkin Bu Damai bisa menggunakan model. Nah, model siapa gitu ya. Biar anak-anak ada respon, mau baca, mau belajar dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah memberikan jawaban kepada Bu Damai. Bagaimana Bu Damai tanggapannya? Terima kasih Pak. Tidak bisa.
Ya ini mungkin Bapak Ibu guru itu semuanya sudah mempunyai strategi ya ketika mengajar bagaimana caranya menarik perhatian anak-anak begitu nggih. Mungkin dari Bapak Ibu Komite Pembelajaran ada yang menambahkan ada tanggapan. Cek 1, 2. Ya. Tanggapan kepada Assalamualaikum Bu Damai. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya ingin menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Didik maupun Pak Triwahyudi, yang intinya bagaimana cara jitu supaya pelajaran IPS itu tidak monoton, tidak membosankan, begitu nggih. Nah, kalau saya lebih menekankan kepada pemilihan media pembelajaran, nanti bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa membuat media pembelajaran yang mana itu nanti bisa menarik minat siswa. Misalnya panjenengan bisa membuat Canva, materinya nanti diberikan di situ, kemudian diberi sisipan berupa video misalnya atau animasi misalnya. Nah itu kemudian anak misalnya dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan, atau misalnya panjenengan meminta siswa untuk membaca, kemudian nanti akan diberi pertanyaan di kuisis misalnya. Nanti yang nilainya tertinggi akan diberi reward, entah panjenengan beri reward berupa penambahan nilai atau misalnya diberi sesuatu begitu nggih. Nah, itu pasti akan menarik minat siswa. Atau misalnya panjenengan bisa belajar tentang apa ya? Membuat Microsoft Sway misalnya, di mana di situ semua bahan ajar bisa ditampilkan berikut dengan gambar maupun videonya. Itu sangat menarik. Jadi ada banyak cara supaya siswa itu lebih tertarik dengan pelajaran IPS. Memang IPS itu identik dengan membaca, ya. Membaca. Kemudian juga itu tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Tri, tidak hanya sekedar membaca, tetapi dihubungkan dengan fakta kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang ekonomi misalnya, atau misalnya tentang sejarah, kemudian dikaitkan dengan media sosial yang sekarang ini berkembang. Itu kan pasti anak akan lebih tertarik untuk mempelajari lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya kira ada banyak cara aja yang bisa kita gunakan untuk mendongkrak minat siswa untuk membaca. Itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur yang sudah menambah jawaban. Mungkin ada lagi? Pak Aris mau menambah? Ini sebetulnya menarik sebenarnya ini. Silakan Pak. Bu Damai, sebenarnya saya enggak berani menambah, tidak berani, karena permintaannya yang jitu tadi loh. Itu sulit, sulit. Tapi saya ingin coba menyampaikan yang barangkali belum terpikirkan oleh kita. Kelihatannya kalau kita